Sobatkom, nah kembali lagi bersama saya Nining. Kali ini kita sudah berada di kantor Inspektorat Kabupaten Kuburaya. Dan kali ini kita akan memberikan informasi karena Inspektorat Kabupaten Kuburaya telah mendapatkan penghargaan nih. Nah, khususnya untuk Inspektur Kinerja Terbaik yang mendapatkan peringkat kelima dari seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Jadi kayak mana? Yuk ikutin. Halo Sobatkom, nah kali ini kita sudah bersama narasumber kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita berbincang-bincang nih ya Pak ya, kita mau kenalan dulu nih Pak. Mungkin bisa dikenalin namanya siapa dan jabatannya sebagai apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya H.Y. Hardito AK, MM, Sefra, CA, CG, CAA, CG, CAI. Jadi tadi saya sebutkan kenapa harus gelarnya panjang, karena itu gelar profesi yang sesuai dengan tupoksi saya. Betul. Yang satu-satu tadi akuntan, berarti saya dari STAN, MM itu magisternya. Lalu CA itu Chartered Akuntan, saya akuntan bersertifikat. CGAA saya ambil sertifikat itu karena berkaitan tupoksi saya, yaitu Certified Governance Accounting Associate, jadi ahli di bidang pengelolaan keuangan daerah. Lalu CGCAE Certified Governance Chief Accounting Eksekutif, jadi auditor eksekutif, yaitu sertifikat kepala inspektorat, jadi ke situ. Nah, kebetulan alhamdulillah saya dipercaya menjadi inspektur daerah Kabupaten Kuburaya mulai 2020 sampai dengan 2025. 2020 dengan 2025. Ya, sudah 5 tahun kawan-kawan. Sudah cukup lama dan sangat mengenali Kabupaten Kuburaya Pak ya. Siap. Baik nih Pak. Dah Sobatkom, ini adalah ini kita pengen kasih informasi bahwasanya Kabupaten Kuburaya, inspektorat ataupun inspekturnya mendapat sebuah penghargaan. Betul. Sebagai kinerja terbaik kelima ya Pak ya? Kelima. Ini se-Indonesia? Se-Indonesia dari 416 kabupaten. Mantap. Jadi ini sangat membuat kita, apalagi kita Kominfo, pengen tahu nih. Kita pengen jalan-jalan ke inspektorat, apakah kita pengen tahu faktor keberhasilannya. Iya. Tapi sebelumnya kita juga pengen tahu Pak, ini penghargaannya seperti apa dan mungkin bisa dijelaskan dulu. Iya, jadi penghargaan kemarin kami dipanggil ke Kemendagri ya, waktu itu yang diserahkan oleh Pak Mendagri langsung. Jadi dari 416 kabupaten itu dipilih 10 inspektur berkinerja terbaik. Nah, alhamdulillah Inspektur Kabupaten Kuburaya itu mendapatkan ranking 5. Ini indikator-indikator dalam penilaian ini banyak, ada 21 indikator, dan ini merupakan kerja semua, bukan hanya kerja inspektur, karena indikatornya ada bersifat makro, dan itu ada yang kaitan dengan capaian pemerintah daerah. Contohnya seperti opini BPK tahun 2024 dinilai juga. Lalu mengenai capaian MCP, MCP-nya itu juga dinilai juga, capaian SPI-nya. Lalu terkait ZI-nya, pembangunan ZI-nya bagaimana, mengenai reformasi birokrasi juga dinilai. Artinya ada faktor-faktor yang memang sangat makro, di samping juga ada yang memang khusus di tupoksi inspektorat, contohnya mengenai keberhasilan tindak lanjut, baik itu tindak lanjut yang kaitan dengan temuan BPK maupun tindak lanjut atas laporan dari Inspektorat Jenderal Kemendagri atau Irjen Kementerian lainnya, termasuk juga penyelesaian pengaduan yang limpahan dari pemerintah pusat, itu juga menjadi penilaian. Gitu. Jadi di samping itu internalnya lagi juga dinilai mengenai bagaimana seorang inspektur itu mengembangkan dirinya. Jadi dinilai juga tadi yang saya sebutkan tadi, gelar-gelar tadi juga menjadi penilaian. Iya, betul. Iya, lalu diklat-diklat dari
staf-staf di inspektorat juga dinilai. Dinilai. Lalu yang lebih ini lagi, penyerapan anggarannya pun dinilai. Juga. Jadi dari faktor makro sampai faktor mikro, sampai dari 21 indikator. Itulah yang akhirnya harus kami sampaikan, dilaporkan ke sistemnya Kemendagri, ke Siwasya tadi. Alhamdulillah dari 416 kami dinilai nomor 5 terbaik. Alhamdulillah. Sehingga ya ini menjadi kebanggaan saya pribadi maupun organisasi. Betul. Karena kerja di Inspektorat Kabupaten Kuburaya ini dinilai oleh lembaga yang memang kredibel, ya siapa Kemendagri langsung. Mereka yang menilai, sehingga ya ini bagi saya pribadi maupun Inspektorat Daerah Kabupaten Kuburaya ini kan tantangan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk supaya kita inspektorat ini betul-betul bermanfaat bagi Kabupaten Kuburaya. Kalau untuk penghargaan apa nih Pak namanya nih Pak? Ini namanya, ini piagamnya penghargaan Anggaraksa Dharma. Ini ya istilahnya Anggaraksa ini kan pengawal. Pengawal pengabdian. Jadi makanya saya guyonannya ke kawan-kawan yang 10 besar kemarin, kita ini kayak Song Gokong mengawal kitab suci supaya sampai tujuan. Jadi Anggaraksa Dharma ini intinya adalah lembaga yang mengawal pengabdian kita supaya pengelolaan, khususnya pengelolaan keuangan daerah maupun pengelolaan pemerintahan ini sesuai dengan harapan masyarakat. Betul. Gitu. Dan pastinya Bapak kerja nggak sendiri. Nggak sendiri. Semuanya juga terlibat. Apalagi OPD sudah mampu bekerja sama, betul. Sudah mampu. Oh iya, ini waktunya kita ada BPK, waktunya ini semuanya deadline, betul. Harus. Betul. Jadi inilah mendapatkan. Iya. Jadi memang nggak mungkin inspektorat sendiri, apalagi inspektur sendiri ini kerja semua insan, semua OPD di Kabupaten Kuburaya. Ada nggak diprediksi kayak Kabupaten Kuburaya dapat nggak ya? Saya sendiri dapat nggak ya gitu Pak? Jadi kita nggak nyangka, karena saya diberitahu itu jam 11 malam sebelum diseberangkan. Jadi jam 8 malam, 20 menjelang jam 12. Terus Bapak berangkat ke... Nah itu kan saya udah di sana. Oh, dari sana. Udah di sana, saya udah di sana, dikasih tahunya pas di sana. Oh. Jadi kami berangkat tanggal 8 pagi, kita ikutin acara yang awal itu mengenai TLHP, waktu itu tindak lanjut hasil pemeriksaan. Habis itu saya karena teknis, saya udah selesai dengan ini, saya kembali hotel. Nah, jam 23.30 masuk telepon, ada dari provinsi masuk, dari Kemendagri 3 orang masuk telepon. Siapa ini telepon? Waktu itu masih saya cas HP-nya. Rupanya begitu saya angkat, Pak, selamat Pak, Bapak besok salah satu yang mendapat penghargaan. Dan 7.30 Bapak harus melakukan gladi resik. Waduh. Jadi ya surprise juga, karena enggak dari awal enggak tahu kita hanya melaksanakan tugas, apa yang kita kerjakan kita laporkan gitu saya. Jadi tidak menyangka ya Pak. Tidak nyangka, dan ya memang enggak tahu dari awal. Jadi tadi dikasih tahunya udah tengah malam gitu loh. Kalau kita kemarin sempat enggak ngecek HP ya enggak tahu kalau ada penghargaan ini gitu. Karena sudah mendapat penghargaan nih Pak, pastinya ada sebuah penguatan ataupun pengawasan yang nantinya mungkin Bapak bakalan ini kita harus kerja lebih keras lagi gitu. Kira-kira ada nggak sih Pak target-targetnya atau gimana? Nah ini ke depan ya kita yang namanya dapat predikat kinerja terbaik, artinya minimal mempertahankan, tetapi harapan kami meningkatkan. Dan ini strategi-strategi yang kami lakukan terutama ya tadi skala prioritas, karena kita membangun negara maupun daerah ini harus skala prioritas, dan tentunya di tupoksi kami akan mengawal program-program prioritas yang dicanangkan oleh Pak Bupati gitu. Berarti memang harus setara ya Pak? Harus sesuai dengan Pak Bupati, apalagi Pak Bupati sekarang kerjanya cekatan banget. Luar biasa. Harus ini pokoknya semuanya harus semuanya OPD. Nah, jadi kami harus memastikan bahwa apa yang dikerjakan kawan-kawan di OPD ini lancar dan tidak ada permasalahan di kemudian hari. Pastinya kolaborasi terhadap OPD juga harus makin erat ya Pak? Iya, harus. Baik. Terus ini nih Pak, kita pengen tahu Pak, gimana sih Pak harapan Bapak setelah mendapatkan
penghargaan ini gitu, ke depannya bagaimana? Apalagi untuk Kabupaten Kuburaya ya Pak ya. Jadi harapan kami ya tadi saya sampaikan adanya tanggung jawab besar, sehingga harapan kami ke depan ya otomatis bahwa semua yang dijanjikan kepada masyarakat bisa kami kawal, sehingga ujungnya adalah dari pengelolaan pemerintahan ini, khususnya di pemerintahan Kuburaya adalah untuk kesejahteraan masyarakat yang tentunya dengan tagline-nya Pak Bupati melaju, melayani dan maju gitu. Apalagi sekarang seperti ini efisiensi, tapi saya yakin Bapak punya strategi yang Insya lebih. Allah. Jadi kami kalau dikasih anggaran pas juga kita prioritaskan mana yang kira-kira paling bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu pokoknya Pak Bupati, saya yakin apa yang sudah dicanangkan beliau semua pasti dia selalu mengedepankan masyarakat. Insya Allah, betul. Baik Sobat Kom, mungkin itu saja yang bisa kita informasikan. Terima kasih buat Pak Hardito. Terima kasih. Saya tunggu penghargaan-penghargaan selanjutnya. Siap, dan bila perlu nanti kalau ada ya program-program mungkin bisa calling-calling. Siap. Nanti kita bisa share ke masyarakat ya Pak ya. Siap. Baik, itu saja Sobat Kom yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.